dari mulai 100 sampai 400 mikrovis lah. Hampir semua batu sama memiliki anomali magnetik ya. Di sini, situ. Nah di situ yang paling gede sih di situ. Kalau yang saya ukur. Nah tapi belum semua, nanti harus kita cek dulu. Nah tapi sementara yang saya ukur tuh yang paling besar di situ. Nah buat apa sih si batuan anomali magnetik ini gitu? Apakah bisa dimanfaatkan? Bagaimana caranya? Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang berada di Tebing Keraton ya, salah satu sesar Lembang. Kita rencananya hari ini akan melakukan sesuatu lah. Banyak hal yang akan kita lakukan di sini, mulai dari latihan. Kita juga akan nanti mencoba terkoneksi dengan alam yang ada di sini. Kemudian juga kita nanti akan belajar bending. Kita juga akan mencoba mengukur anomali magnetik di batuannya dan bagaimana memanfaatkan anomali tersebut dan macam-macam lah. Oke, kita lanjut. Let's go. Gaskeun. Gaskeun. Sekarang kita berada di lokasi pertama ya. Di sini kan banyak batuan yang memiliki anomali magnetik. Variatif sih, dari mulai 100 sampai 400 mikrovis lah. Hampir semua batu sama memiliki anomali magnetik ya. Di sini, situ. Nah di situ yang paling gede sih di situ. Kalau yang saya ukur. Nah tapi belum semua, nanti harus kita cek dulu. Nah tapi sementara yang saya ukur yang paling besar di situ. Nah buat apa sih si batuan anomali magnetik ini gitu? Apakah bisa dimanfaatkan? Bagaimana caranya dan sebagainya? Nanti akan dijelaskan oleh Kang Rocky. Kang, mana Kang? Hai. Kenal nih teh. Ini kan di sini banyak batuan beranomali magnetik nih kan. Mungkin belum semua orang tahu nih batuan yang kayak gini itu apakah cuma batu biasa atau gimana kan gitu, atau memang ini tuh memiliki sesuatu yang bisa kita manfaatkan gitu, yang bermanfaat untuk tubuh kita gitu. Ya. Nah menurut Akang seperti apa? Ya batu mah batu ya. Batu mah ya batu biasa. Cuman kan karena proses terbentuknya batu itu akhirnya ada yang biasa, ada yang kemudian menjadi rada luar biasa. Fluktuasi elektromagnetik itu ada yang di udara, ada yang di bahan. Kalau yang nempel di batu-batu gini biasanya karena bahan ya, karena proses terbentuknya. Nah, baik yang di udara maupun yang di batu itu biasanya bisa sih dipakai, tergantung berapa mikrotesla dia. Kalau yang di atas 60 ke atas itu bisa kita pakai untuk merangsang sel supaya lebih aktif lah. Caranya memang kita dekatkan tubuh kita dengan si sumber anomali itu. Jadi bisa nanti terpicu lah, kerangsang, ke-trigger sehingga aktivitas sel mitokondria kita meningkat. Hasilnya akhirnya ya yang diharapkan itu bukan hanya tubuh kita jadi lebih baik, tapi mungkin bisa menghasilkan energi yang lebih daripada tidak berada di tempat yang di sekitarnya itu terdapat anomali yang cukup besar.
Nah, tapi ada anomali yang sebaliknya yang sangat rendah. Di bawah 30 lah biasanya, 20, 10 dan seterusnya. Itu juga yang efek juga ke tubuh, tapi memang sifatnya bukan untuk memicu sel ya, tapi dia lebih ke kayak pemurnian lah. Gitu. Jadi nanti kalau siapapun ya dimanapun menemukan tempat-tempat yang beranomali, baik itu anomali yang di atas 60 maupun anomali yang di bawah 30, itu dua-duanya bisa kita manfaatkan. Caranya sebenarnya nggak usah macam-macam, diam saja di tempat itu gitu. Diam saja di tempat itu, biarkan tubuh kita terpapar. Nah gitu. Nah bagi yang teman-teman misalkan yang mau latihan pernafasan, itu lebih baik di anomali yang di atas 45, 50 bagusnya di atas 100 lah. Gitu. Itu lumayan membantu untuk yang latihan-latihan pernafasan. Untuk yang stres ya, pasea gitu, cari anomali-anomali yang di bawah 30. Cicing we didinya gitu, diam saja di situ, konsentrasi, nanti lama-lama kita akan tereduksi si stresnya itu. Jadi lebih tenang, lebih damai. Nah, itu paling manfaatnya seperti itu. Jadi sekali lagi siapapun yang menemukan area-area atau batuan atau apapun yang punya anomali, silahkan dimanfaatkan. Kalau yang tinggi bisa dipakai untuk men-trigger, kalau yang rendah bisa dipakai untuk lebih menenangkan. Gitu aja paling Kak Pepi. Ya, begitulah kura-kura ya. Jadi mungkin nanti kita akan mencoba ya Kang ya di sini melakukan sesuatu lah agar kita manfaatkan fasilitas yang ada di alam ini ya. Gitu. Iya. Kita akan ke bawah dulu tapi ya. Iya. Kita akan ke bawah. Sana, tolong dilihat. Kita akan ke bawah sana. Karena kita kesini mau coba mempengaruhi molekular tanah di patahan Lembang ini ya. Jadi kita ke sana karena di sini terlalu banyak distractnya. Apa ini namanya tuh? Kayak gini tuh apa? Pumping block dan yang lain-lain. Jadi kita akan cari yang permukaan tanah. Kita akan coba pengaruhi molekularnya, molekular tanahnya. Mudah-mudahan harapannya si tanah itu jadi tidak terlalu mudah bergerak. Harapannya begitu. Nanti selebihnya ya kita akan melatih hal-hal yang lain. Oke, kalau gitu kita ke tempat kita akan melakukan penguatan molekular tanah saja ya. Karena di sini cuman ya batu-batu beginilah. Oke, gitu ya. Nanti kalau siapapun yang mau main ke sini, silahkan dicek aja nanti batunya pakai apa? Magnetometer. Kalau yang menemukan yang titik atau batu yang fluktuasinya tinggi, dah golerkeun we didinya. Udah gitu aja ya, kita mau coba ngecas patahan Lembang dulu. Yuk. Tadi setelah kita dari daerah atas ya tadi ngecek batuan, sekarang kita langsung ke daerah ini. Tempat tersembunyi. Ini tempat tersembunyi jauh dari keramaian. Jauh dari yang memadu kasih ya, biar kita nggak kepengin. Banyak yang pacaran. Jadi di sini kita mau. Nah, kemana Kang? Kita mau ngapain Kang? Oh ya. Ya di sini seperti tadi yang kita bilang ya, sebenarnya tujuan utama kita ke sini adalah untuk berlatih mempengaruhi molekular tanah di patahan Lembang. Tujuannya ya lagi-lagi supaya mudah-mudahan harapannya adalah ada perbaikan lah di patahan Lembang itu. Nah, kenapa kita cari di sini? Ya satu, permukaannya tanah ya, biar ya nggak loba distrekan lah gitu. Yang kedua, sepi lah. Kayak di itu kan isin lah ya, malu di atasnya banyak orang, takut terkenal gitu. Jadi nanti kita di sini mau coba menyalurkan energi kita, baik energi tenaga dalam maupun metafisika.
kita coba salurkan, kita coba pengaruhi molekular tanahnya seluas yang kita bisa tentunya. Gitu. Setelah itu ya udah sekuatnya aja ya. Udah paling gitu aja. Sok atuh dicari tempatnya. Tapi arahnya ke sana ya. Energinya itu ya ke sana lah. Sealur patahannya aja ke sana. Oh, iya. Gitu kan ya. Jangan ke sana gitu. Kalau ke sana enggak juga. Ya, oke ya. Oke, yuk ikuti kita belajar. Yuk, mangga Kang Pepi. Siap. Kita akan lanjut ke latihan konektivitas. Koneksi diri. Nanti masing-masing nanti cari pohon satu-satu. Kita akan belajar koneksi dengan pohon. Nah, sok cari, jangan yang terlalu kecil, susah. Yang gede atuh, pohon gede geloban yang anu letik. Gitu ya, mungkin ya. Kita akan latihan dulu. Nanti penjelasannya lanjut. Sok kita sekarang atur dulu angle-angle-nya biar enak nanti yang nontonnya. Itu ya, nanti kalau udah pas kita action. Oke. Ya guys, ini anak-anak sedang mencoba untuk terhubung dengan pohon. Pohon itu ya salah satu unsur ya yang ada di planet kita. Jadi kenapa sih perlu seperti itu? Perlu seperti ini. Biarkan nanti ini si manusia ini mencoba berkomunikasi. Caranya dengan bahasa apa ya? Dengan bahasa ide, dengan bahasa gelombang. Bagaimana orang ini mencoba menjalin komunikasi, menjalin hubungan. Ini bukan kelainan seksual ya. Bukan. Ini agar kita sebagai manusia bisa punya koneksi yang baik dengan seluruh unsur. Ini salah satunya pohon. Nanti kita akan tanya apa data yang dia dapat dari pohon ini. Itu Kang Akbar sama kita coba, kita minta dia untuk membuat koneksi dengan salah satu pohon. Nanti kita coba minta datanya yang dia dapat ya. Jadi begini ya latihan ya guys ya. Mengasah kepekaan, mengasah kemampuan terkoneksi karena itu penting. Itu Teh Nila di sana sama. Ting haruleng, nggak apa-apa. Sekali-kali ting haruleng. Mengasah kepekaan. Mengasah empati dan yang lain-lain. Nah ini nih, Kang Pepi nih ntar nih. So Kang Pepi kemana? Nah ini Kang Pepi nih. Kang Pepi juga sama. Dia saya minta untuk konsentrasi ya. Netral aja, netral. Jangan ada asumsi apapun. Jangan ada praduga apapun. Nolkan diri kita supaya bisa tertune in dengan pohonnya. Biar bisa saling bertukar data. Ya gitu ya guys ya. Kalau kalian mau coba di rumah, saya boleh ya. Dengan apapun, bukan hanya dengan pohon. Dengan binatang mungkin dengan binatang jauh lebih mudah ya. Dengan air, tanah,
atau yang lain-lain gitu. Bisa kok, bisa. Asal kita betul-betul netral dulu. Netral itu artinya kita tidak membawa pikiran awal. Kita tidak membawa praduga. Kita tidak egois. Kita hanya sekedar menghubungkan diri. Planet ini sangat luas dan sangat beraneka ragam penghuninya. Kita harus belajar terkoneksi dengan berbagai macam penghuni planet ini. Salah satunya ini nih, apa nih? Tawon. Wah, tawonnya nggak mau diajak ngobrol dia. Tapi nanti coba akan saya ini. Ya gitu ya teman-teman. Tuh yang sedang berlatih. Netralkan dirinya, netralkan. Netral saja. Nggak usah pengen tahu, nggak usah apa, netral aja. Sekedar terkoneksi dan nanti juga ada data-data yang bisa diterima. Sok. Ya kita pause dulu mungkin ya. Tadi mereka sudah dengan pohon patah tuh, awas juga kita rada tajam. Nah, sekarang dengan tanah. Jadi silakan disentuh tanahnya, terus lakukan sama seperti kita dengan pohon tadi. Sok, Kang Pepi sana. Kang Pepi nyari tanah. Nah, di sini pegang saja tanahnya, hadirkan koneksinya. Hadirkan koneksinya. Nanti akan saya tes ya. Nanti saya akan tes. Ini Kang Akbar. Dia memilih tanah sebelah situ, nggak apa-apa. Nyempil, ya, sieun hitut cenah. Iya Teh Nila, Teh Neng, dan Kang Pepi. Kang Jay bukan Kang Pepi. Sama seperti tadi ya, netralkan. Tidak ada kepentingan, tidak ada praduga, tidak ada macam-macam. Hanya sekedar terhubung dengan tanahnya. Coba diperhatikan betul-betul. Nah, kenapa kita harus pandai terkoneksi? Karena ini adalah syarat mutlak ya untuk kita melakukan perubahan-perubahan, untuk kita melakukan perbaikan, untuk kita melakukan atau mendeteksi kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi di alam. Ya kita harus terkoneksi dulu. Kalau kita tidak terkoneksi, ibaratnya orang nelpon nggak nyambung itu bagaimana, kan nggak bisa. Kalau kita mau ngobrol, mau berkomunikasi, mau tahu apa yang terjadi, ya syaratnya kita harus terhubung dulu kan dengan objeknya. Nah inilah latihannya seperti ini. Memang ini dasar banget ya, tapi kalau nggak mau yang dasar, ya gimana ya. Terus coba hubungkan diri Anda dengan tanahnya. Hubungkan dengan tanahnya. Kalau Anda sudah bisa lebih jauh, hubungkan dengan maksudnya tanah dalam skala yang lebih besar lagi lah gitu. Bukan hanya tempat kita duduk. Gitu ya, begini penampakannya. Sudah lumayan pada bisa terhubung ya, kelihatannya dari frekuensinya sih gitu. Udah lumayan sudah bisa terhubung. Kita beri waktu 2 menit untuk coba melatih menghubungkan diri. Nah, di sini mungkin ini info tambahan ya. Di sini saya sedang berada di jalur Patahan Lembang, tepatnya di titik tebing Keraton Bandung. Bandung ya, ini ada Dago ya. Kita memang ada upaya untuk melakukan ya penjagaan lah, perawatan lebih tepatnya kepada Patahan Lembang ini. Nah supaya kita kompeten ya kita harus latihan, ya harus mau seperti ini. Udah cukup, pindah lagi ke tengah sini, ya nggak di tanah. Pindah lagi ke sini, tapi rasakan koneksinya lagi, hadirkan lagi. Hadirkan lagi. Oke, ini masih deket ya. Oke, rasakan koneksi yang tadi dibuat. Oke. Oke. Terasa? Kalau terasa coba balik lagi ke tanah yang tadi, yang Akbar dan lain. Balik lagi, cepet.
Oke, rasakan apakah hal yang tadi masih sama atau berbeda. Apakah hal yang tadi masih sama atau berbeda? Oke, Kang Pepi sama atau berbeda? Masih sama? Teneng? Ada yang berbeda nggak? Bingung? Hah? Beda apanya? Di sini ya, rasanya di sini lebih pekat ya. Nggak tahu saya meren kurang konsen waktu di sini. Baik, Kuma baik. Oke, sekarang saya lebih arahkan ya. Coba rasakan pergerakan fluktuasi energinya, apakah lebih aktif atau tidak gitu. Tanah yang tadi dan sekarang, sok. Merem aja merem. Biar lebih fokus. Jadi yang kalian rasakan adalah molekular tanahnya bagaimana, pergerakannya. Nah, kalau terkoneksi harus bisa merasakan perubahan atau tidak berubahnya. Gimana? Kayak bergelombang gitu. Bergelombang. Kayak gelombang energi. Tapi berubah tidak? Berubah. Ini nggak waduk-wadukan ya. Baik, berubah tuh. Tadi mah denyutannya dikit. Nggak begitu berasa pas barusan. Berasa ya, lebih berasa. Biasa ya mah sekarang ada peringatan. Ya gitulah ya, Boy. Gimana, Bar? Kita mah kalau ngalamunkan lotek, Bra. Gimana? Ada perubahan nggak? Apapun lah itu. Samar sih, Kang. Samar ya, tapi ada perubahan. Ya, Ada. Lebih ada, pokoknya ada perubahan di tubuh kamu gitu ya. Nah itu fungsinya guys ya. Jadi kalau kita terhubung, kita akan tahu perubahan-perubahan, baik itu positif maupun negatif. Jadi kita waspada nantinya ke tempat hidup kita. Nah barusan mungkin ada di video saya menempelkan tangan saya di tanah. Itu sebenarnya saya mencoba meminta untuk molekular tanahnya lebih aktif. Dan ternyata memang berubah ya. Nah itu begitu. Jadi itulah gunanya koneksi. Itulah gunanya pada saat kita menyadari tempat lingkungan kita. Jadi kalau ada apa-apa mau terjadi teh, tandanya sudah bisa ditangkap. Gitu. Nah sekarang kita akan beralih ke angin. Kita akan koneksi dengan udara. Pohon udah, tanah udah, ke udara. Oke ya, ke udara nanti. Oke, siap-siap ke udara. Udara itu bukan angin. Udara adalah partikel udara aja yang ada di menyelimuti tubuh kita ya. Makanya yang harus kalian rasakan adalah partikel udara yang menyelubungi tubuh kalian. Coba dirasakan. Kalau belum bisa tangannya aja gerakin biar menabrak atau membelah udara itu. Nanti kan ada angin tuh. Nah itu rasakan benar-benar partikel udaranya. Lalu kalian buat koneksi dengan partikel udara itu. Coba rasakan. Coba dirasakan. Boleh menggerakkan badan, menggerakkan tangan, biar tercipta angin dulu. Nah, coba koneksikan diri Anda, seperti tadi mengkoneksikan dengan pohon, dengan tanah, dengan partikel udaranya dulu. Nah, ini bukan sedang nari ya, dia sedang mencoba merasakan partikel udara di sekitar tubuhnya. Coba. Udara ya, bukan angin ya, angin nanti dulu. Kalau angin. Sok, dengan udara dulu. Udaranya dulu. Ingat ya, udara itu bukan hanya di tangan, tapi meliputi seluruh tubuh. Jadi rasakan dengan seluruh tubuh. Rasakan dengan seluruh tubuh. Partikel udaranya dirasakan menggunakan seluruh tubuh. Terus buatlah koneksi. Jadi, tapi ini bukan sedang melakukan kepekaan ya. Ini sedang
merasakan partikel udaranya saja dulu di sekitar tubuh. Pakai seluruh tubuh ya, kalau bisa jangan tangan doang. Sekarang latihan komunikasi dengan udara di sekitar tubuh kita dan minta mereka bergerak. Nanti minimal akan menimbul, kalau sudah berhasil, minimal akan ada hiliwir angin di sekitar tubuh. Karena yang bergerak itu kan yang sekitar tubuh. Gitu. Koneksi jangan maksa ya, bukan jadi bos. Koneksi. Buat hubungan kasih sayang antar kita dengan udara. Bukan yang satu bos, yang satu merintah, bukan kayak gitu. Tapi persahabatan yang bagai kepompong. Dan mintalah untuk bergerak. Dan rasakan hiliwir angin yang di sekitar tubuh kita hasil dari pergerakan si udara tersebut. Kalau belum bisa, coba ajak ngobrol lagi bagaimana supaya bisa. Sekali lagi ya guys, ini adalah cara kita untuk ujung-ujungnya adalah terkoneksi dengan alam semesta tempat tinggal kita. Tapi alam semesta ini penuh dengan unsur. Jadi mau tidak mau, kita harus latihan terhubung dengan unsurnya satu demi satu. Kalau kita sudah punya koneksi dengan baik dengan unsur-unsur alam ini, maka harapannya adalah kita betul-betul bisa terkoneksi dengan alamnya. Gitu. Jadi kalau ada yang terjadi dengan alam, kita bisa mendeteksi secara dini. Gitu tujuannya ya. Ini latihannya begini. Ulang-ulang begitu. Coba pakai cara yang saya berikan waktu itu. Sambil koneksi dengan udaranya. Coba, ya ini Kang Pepi sedang mencoba. Cara yang saya temukan untuk terkoneksi dengan udara. Tapi ini cara saya. Coba mereka akan praktekkan apakah akan terjadi angin. Atau akan terjadi angin. Koneksi ya, bukan hanya gerak kosong, bukan hanya ritual tanpa spiritual. Kita lihat sedang melakukan, terlihat sudah mulai anginnya mulai berhembus-hembus angin. Tuh, lihat daunnya sudah mulai ya berhembus-hembus, lebih besar daripada sebelumnya. Tapi kita nggak bisa langsung serta-merta, oh ini berhasil, ntar dulu. Bisa saja ini faktor alamnya aja. Jadi nanti kalau kita udah coba berkali-kali dan hasilnya sama, nah bisa lah baru kita pikir ini berhasil. Ayo lakukan terus koneksinya. Anginnya diomongin malu tuh, mulai kecil. Koneksi, yang penting itu koneksi. Kita betul-betul menghubungkan diri, menghormati, menyayangi. Ya, ini udah mulai ya, anginnya juga datang lagi guys. Udah mulai anginnya datang lagi, lebih terasa keberadaannya. Nah ini gerakan sebenarnya gerakan yang saya temukan atau yang saya dapatkan atau yang saya pakai untuk saya mengkoneksikan diri dengan udara sekitar saya. Ya memang biasanya kalau saya pakai gerakan ini kemudian udara bergerak dan menimbulkan angin. Ini lagi dipakai oleh teman-teman saya. Gerakan yang saya temukan itu. Kita lihat anginnya
Sini mungkin ya lebih jelas. Itu karena ini sebenarnya jam 1:30 siang ya, anginnya memang tidak begitu besar, tapi alhamdulillah ya sekarang ada lah lumayan. Oke, teruskan. Sok bay, pakai gerakan yang saya bay. Anginnya lumayanan lah, spoi-spoi. Terus koneksi. Ya lumayan, anginnya masih konstan ya, bisa dipertahankan. Lumayan, kita coba bantu lagi. Ya masih lumayan konstan sebenarnya walaupun tidak terlalu besar. Ya datang lagi. Karena angin sebenarnya hening, di sebelah sana aja hening tuh, tidak terlalu ada ya. Ya hanya di sini nih yang lumayan. Jangan ada ego, jangan nyuruh-nyuruh, hanya sekedar koneksi aja. Jangan nyuruh-nyuruh, jangan jadi bos. Oke, gitu ya. Sekarang kita menuju titik selanjutnya, kita akan latihan koneksi dengan alam secara lebih luas lagi. Dari bawah, cari spot yang lebih luas lagi.